Pernah nggak sih kalian kepikiran kemana sebenarnya uang negara itu mengalir, dari mana uang masuk, dan kemana uang keluar? Apalagi di masa pandemi seperti COVID-19. Atau mungkin kalian bertanya, kenapa pandemi bisa memengaruhi nilai tukar rupiah, investasi asing, bahkan kondisi ekonomi nasional? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kita perlu memahami satu konsep penting, yaitu neraca pembayaran. Secara sederhana, neraca pembayaran adalah catatan keuangan suatu negara yang mencatat seluruh arus uang masuk dan keluar antara Indonesia dan luar negeri dalam periode tertentu, biasanya per triwulan. Di dalam neraca pembayaran ada dua bagian utama. Yang pertama, neraca transaksi berjalan yang mencakup ekspor dan impor barang dan jasa, termasuk juga pendapatan dan remitansi. Yang kedua, transaksi modal dan finansial yang mencatat arus investasi, baik investasi langsung maupun investasi portofolio seperti saham dan obligasi. Jadi kalau penerimaan dari luar negeri lebih besar dibandingkan pengeluarannya, kondisi ini disebut surplus. Sebaliknya, kalau pengeluarannya lebih besar, itu disebut defisit. Neraca pembayaran penting karena berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kepercayaan investor. Pandemi COVID-19 sangatlah parah. Nah, di seluruh dunia tercatat bahwa ada lebih dari 56 juta kasus orang positif corona dengan 1,3 juta orang meninggal dunia. Di Indonesia sendiri tercatat bahwa ada lebih dari 500.000 kasus dengan 16.000 orang meninggal dunia menurut laporan dari Satgas COVID-19. Hal ini mengganggu perekonomian dikarenakan sektor pariwisata yang kehilangan pendapatannya, ekspor barang yang terhenti, juga melonjaknya alat-alat kesehatan medis, juga remitasi dari pegawai TKW yang menurun drastis. Nah, faktor-faktor tadi sangat mempengaruhi neraca pembayaran secara signifikan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 yang sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif. Nah, jadi pada triwulan 3 pada tahun 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,05% dan ini masih turun 3,49% dibandingkan triwulan 3 pada tahun 2019. Nah, secara kumulatif sampai triwulan 3 ini, perekonomian Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 2,3%. Nah, jadi performa ini jauh lebih baik dibandingkan minus 5,32% dan minus 4,19% pada puncak krisis awal pandemi. Nah, jadi kondisi ini sudah memberikan sinyal positif bagi stabilitas neraca pembayaran meskipun pemulihan masih dalam tahap awal dan juga masih rapuh. Analisis perkembangan neraca pembayaran Indonesia atau NPI triwulan 1 sampai 3 tahun 2020. Perkembangan NPI pada 3 triwulan pertama tahun 2020 memang menunjukkan fluktuasi yang sangat tajam, mencerminkan gejolak ekonomi global akibat pandemi COVID-19 diikuti oleh respon adaptasi cepat yang mengarah pada pemulihan. Yang pertama kita akan membahas triwulan pertama tahun 2020, defisit terburuknya itu 8,5 miliar US dollar. Penyebab utamanya itu defisit sebesar 8,5 miliar US dollar. Ini terjadi karena dampak awal dari global lockdown yang melanda mitra dagang utama Indonesia, terutama pada bulan Maret 2020. Dampak pada komponennya itu neraca transaksi berjalan atau NTB defisitnya cenderung melebar karena ekspor tertekan hebat, di mana permintaan global untuk komoditas dan produk manufaktur Indonesia anjlok. Triwulan kedua pada tahun 2020 atau reversal dramatik, surplusnya itu 9,2 miliar US dollar. Pemulihan cepatnya itu terjadi pembalikan yang sangat luar biasa dari defisit 8, miliar US dollar menjadi surplus
9,2 miliar US dollar. Faktor penentu surplusnya itu penurunan impor anjlok 30% atau pembatasan kegiatan domestik, PSBB, dan kekhawatiran bisnis menyebabkan permintaan domestik, konsumsi, dan investasi terhadap barang impor turun drastis. Impor anjlok jauh lebih dalam dan lebih cepat dari ekspor. Arus modal masuk, investor mulai pulih seiring meredanya kekhawatiran terburuk dan likuiditas global yang melimpah, mendorong masuknya kembali dana asing ke pasar keuangan Indonesia. Triwulan ketiga tahun 2020 atau surplus berlanjut 2 miliar US dollar. Konsolidasi pemulihan surplus tetap tercatat sebesar 2 miliar US dollar meskipun lebih kecil dibandingkan triwulan 2. Interpretasinya itu menunjukkan bahwa surplus di triwulan 2 bukan anomali semata, melainkan merupakan pola pemulihan yang berlanjut. Neraca transaksi berjalan atau NTB tetap mencatat kinerja yang relatif baik, didukung oleh NTB yang cenderung surplusnya atau defisitnya sangat kecil. Neraca transaksi modal dan finansial atau NTMF, stabilitas dan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia tetap terjaga, memicu kesinambungan arus modal masuk. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, justru tahun 2020 terlihat lebih kuat. Di triwulan pertama atau triwulan 1 tahun 2018 masih defisit sekitar 3,8 miliar US dollar. Sementara 2019 memang surplus tapi masih kecil sekitar 2,4 miliar US dollar. Nah, masuk pada triwulan kedua kondisinya juga belum stabil. Pada tahun 2018 defisit mencapai 4,3 miliar US dollar dan juga 2019 terjadi surplus tipis sebesar 2 miliar US dollar. Bahkan di triwulan 3 tahun 2018 masih terjadi defisit sekitar 4,4 miliar US dollar dan 2019 hampir impas tapi tetap minus. Yang menarik di 2020 justru kebalikannya. Di tengah pandemi, ketiga triwulan malah sama-sama mencatat surplus. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah lewat stimulus fiskal sekitar 695 triliun rupiah ditambah relaksasi kebijakan moneter dari Bank Indonesia cukup efektif menahan tekanan ekonomi global akibat pandemi. Jadi, meskipun situasinya berat, ketahanan eksternal Indonesia justru terlihat lebih solid dibanding sebelum pandemi. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengapa Indonesia mampu mencatat surplus yang besar pada tahun 2020, khususnya pada triwulan 2 dan triwulan 3, meskipun kondisi ekonomi global sedang bergejolak akibat pandemi. Surplus tersebut ditopang oleh dua pilar utama. Pilar pertama adalah neraca transaksi berjalan atau NTB. NTB mengalami surplus karena nilai ekspor barang dan jasa lebih besar dibandingkan impor. Pada masa pandemi, impor menurun cukup tajam akibat melemahnya permintaan domestik, sementara ekspor komoditas tertentu masih tetap berjalan. Kondisi ini membuat NTB mencatat keuntungan. Pilar kedua adalah neraca transaksi modal dan finansial atau juga TMF. TMF ini mengalami surplus karena adanya aliran masuk investasi, baik investasi langsung maupun investasi portofolio. Meskipun pasar global bergejolak, Indonesia masih dianggap cukup menarik bagi investor. Kombinasi surplus NTB dan TMF ini berdampak langsung pada peningkatan cadangan devisa. Cadangan devisa ini Indonesia ini naik sekitar USD 20 miliar dari sebelumnya menjadi USD 135 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut sangat kuat untuk mampu membiayai sekitar 8 bulan impor, sehingga memberikan bantalan yang aman bagi perekonomian nasional. Dengan cadangan devisa yang kuat, stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga di kisaran 14.200 hingga 14.500 per USD. Jadi, meskipun kondisi global tidak menentu, kekuatan dua neraca ini menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Oke teman-teman, berikutnya kita masuk ke neraca transaksi berjalan atau NTB. NTB kuat karena adanya ekspor yang meningkat sekitar 4,5% yang terdiri dari beberapa komoditas yang berhasil dijual ke Cina. Komoditas-komoditas tersebut itu termaksud batu bara, nikel, dan minyak bumi. Sementara impor yang terjadi turun sekitar 14%. Itu akibat dari pemerintahan masyarakat yang lesu dan lebih hemat. Surplus neraca barang terjadi 15 miliar berhasil menutupi defisit neraca jasa akibat turisme 8 miliar dan pendapatan primer dividen 5 miliar yang membuktikan bahwa daya saing ekspor terjaga di tengah adanya pandemi. Oke, baik, di sini saya akan membahas terkait melemahnya neraca transaksi modal finansial atau TMF, di mana surplus triwulan 3 lebih kecil dari triwulan 2 karena investasi langsung atau FDI inflow menurun dari 6 miliar US dollar menjadi 4,5 miliar US dollar. Ditambah outflow sebesar 2 miliar US dollar akibat konglomerat Indonesia mengakuisisi pabrik manufaktur Eropa. Investasi portofolio bahkan berbalik defisit 3 miliar US dollar setelah surplus 7 miliar US dollar sebelumnya karena investor menarik dana saham dan obligasi akibat kebijakan The Fed yang hawkish dan gelombang kedua COVID-19. Nah, dari studi kasus yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kita dapat menarik satu kesimpulan penting di mana perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah tekanan pandemi global. Hal ini tercermin dari perbaikan signifikan neraca transaksi berjalan yang semula mengalami defisit sebesar 8,5 miliar US dollar pada triwulan pertama, berbalik menjadi surplus sekitar 2 miliar US dollar pada triwulan ketiga. Nah, perbaikan ini terutama didorong oleh ekspor komoditas yang sangat tangguh, serta kebijakan counter-cyclical pemerintah yang tepat waktu dan efektif, baik di sisi fiskal maupun moneter. Nah, menariknya teman-teman, ketahanan eksternal Indonesia ini bahkan melampaui ekspektasi lembaga internasional seperti Moody's dan JP Morgan. Hal ini membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap solid meskipun menghadapi guncangan besar akibat pandemi global. Saran strategis ke depan terdapat 4 langkah strategis utama yang perlu terus didorong. Yang pertama, memperkuat ekspor bernilai tambah, misalnya dengan mengelola CPO menjadi biodiesel dan mengembangkan nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, sehingga kontribusi ekspor terhadap neraca transaksi berjalan atau NTB semakin kuat. Nah, yang kedua, meningkatkan arus foreign direct investment atau FDI melalui pemberian insentif seperti tax holiday, khususnya untuk sektor manufaktur dan ekonomi digital yang memiliki efek berganda besar. Dan yang ketiga, menjaga stabilitas pasar keuangan dengan mendorong hedging investasi portofolio melalui instrumen derivatif Bank Indonesia, disertai komunikasi kebijakan yang proaktif dan kredibel kepada pasar. Nah, langkah strategis yang terakhir dan yang paling krusial adalah mempercepat vaksinasi massal hingga minimal 70% populasi. Nah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Langkah ini sangat penting agar sektor jasa khususnya pariwisata yang bernilai sekitar 20 miliar US dollar per tahun dapat pulih. Nah, teman-teman, jika pandemi berlarut, maka pemulihan neraca transaksi berjalan ini harus menjadi prioritas utama. Dengan kombinasi kebijakan ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas eksternal sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi.